Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Angin sore berembus pelan di sudut kampung yang mulai redup. Langit menguning di antara ranting pohon mahoni, menyisakan seberkas cahaya yang menyorot warung kopi kecil dekat pos kamling. Asap tipis mengepul dari ceret tua di atas kompor minyak. Aroma kopi hitam bercampur wangi tembakau memenuhi udara. Di sudut warung, seorang pria duduk sambil menyeruput kopi panas dari gelas kaca berembun. Dedi, lelaki berkaos lusuh dengan wajah keras tapi ramah, mengangkat tangannya saat melihat sosok yang baru datang. "Yono, sini, ngopi dulu," serunya. Yono, pemuda berusia 30-an dengan raut wajah lelah dan rambut yang mulai tak terurus, menyambut sapaan itu dengan anggukan kecil. Tubuhnya masih menyisakan bekas debu perjalanan, dan matanya tampak kosong. Sejak kena pemutusan hubungan kerja sebulan lalu dari pabrik mebel tempatnya bekerja, hari-harinya lebih banyak dihabiskan menatap langit dan menghitung detik. Ia duduk perlahan, membalas senyum Dedi yang mengulurkan segelas kopi hitam. "Gimana, Yo? Udah dapat kerjaan lagi?" tanya Dedi. Suaranya pelan, nyaris setengah berbisik. Yono menggeleng pelan, menarik napas panjang seolah ingin mengusir berat dari dadanya. "Belum, Di. Kirim lamaran sana-sini, belum ada kabar. Tabungan juga makin tipis." Dedi mengangguk-angguk, ikut merasakan getir dalam suara temannya. Ia menyalakan sebatang rokok, lalu bersandar santai sambil menatap langit yang mulai gelap. "Kalau mau, nanti malam ikut gue nyari kroto. Lumayan, laku kalau dijual ke pengepul. Gue udah sering, hasilnya bisa buat beli beras, rokok juga masih nyisa." Yono menoleh, matanya sedikit berbinar. "Nyari kroto? Malam-malam gitu?" Dedi nyengir. "Iya, malah bagus malam. Semut terang-terang aktifnya pas gelap. Lokasinya juga gak jauh, dekat-dekat hutan pinggiran desa." Yono terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Tapi kemudian ia mengangguk. "Ya udah, gue ikut. Daripada bengong terus." Dedi menepuk pundaknya pelan. "SIP. Nanti abis Isya, kita berangkat." Warung itu kembali sunyi, hanya suara nyanyian jangkrik dari rerumputan dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Yono memandangi kopi di tangannya, tak tahu bahwa malam nanti akan membawanya pada sesuatu yang jauh dari sekadar kroto dan uang receh. Malam turun dengan cepat, seperti tirai gelap yang ditarik tanpa peringatan. Langit kini dipenuhi bintang-bintang pucat yang berkelip samar di balik awan tipis. Suasana kampung mulai sepi. Hanya terdengar suara sepeda motor sesekali melintas, dan derit jendela dari rumah-rumah tua yang menutup hari. Yono berdiri di depan rumah kontrakannya yang sempit. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa senter kecil di tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam kantong plastik berisi toples kosong. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, wajahnya tampak lebih tirus dari biasanya. Ia memandang langit sebentar, lalu menarik napas panjang. Ia tak benar-benar yakin kenapa ia setuju ikut Dedi. Mungkin karena ia butuh uang. Mungkin karena ia butuh merasa berguna, merasa masih bisa berjuang. Tapi di balik itu, ada rasa lain yang ia tak bisa sebutkan, rasa yang muncul dari keheningan panjang dan hari-hari tanpa arah. Suara motor bebek tua meraung pelan di kejauhan, makin lama makin dekat. "Yo!" Dedi berseru sambil menghentikan motornya di depan pagar. Ia mengenakan celana kargo dan tas ransel kecil di punggung. Di jok belakang, ada galon air kosong dan seikat tali rafia. Yono tersenyum kecil. "Siap, Di."
Mereka melaju pelan menembus jalanan kampung yang mulai berkabut. Dedi menyetir santai, membiarkan udara malam menampar pelan wajah mereka. Sepanjang jalan, Yono lebih banyak diam. Ia memperhatikan bayangan pepohonan yang menari di bawah sinar bulan, dan suara malam yang terasa begitu asing tapi menenangkan. "Lu kenapa diam aja, Yo?" tanya Dedi, menoleh sekilas. Yono mengangkat bahu. "Cuma mikir aja. Hidup belakangan ini kayak berhenti gitu." Dedi tertawa pendek. "Wajar, Yo. Namanya juga abis kejedot hidup. Tapi lu gak sendiri, kita semua pernah di titik itu." Yono menoleh, memperhatikan wajah Dedi di bawah cahaya senter yang terikat di setang motor. Ia baru sadar betapa lapangnya dada temannya itu, meski hidupnya juga tak jauh beda, kerja serabutan, kadang cukup, kadang nyaris tak makan. Tapi Dedi selalu tampak kuat, atau setidaknya berpura-pura kuat dengan cara yang tak menyedihkan. "Lu gak pernah takut hidup begini terus?" tanya Yono tiba-tiba. Dedi menghela napas. "Takut, pasti. Tapi takut gak bikin kenyang. Jadi ya gue jalan aja. Siapa tahu besok beda." Motor berbelok ke jalan tanah yang makin gelap. Tak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan dan suara alam liar yang makin jelas, decit serangga, bunyi ranting patah, dan sesekali lembuhan angin dari arah hutan kecil di depan mereka. "Ini tempatnya?" tanya Yono pelan, agak ragu. Dedi mengangguk. "Iya, kita parkir di sini. Jalan kaki masuk ke dalam dikit. Sarangnya banyak di pohon-pohon tua itu." Langkah mereka menyusuri jalan setapak sempit yang tertutup daun kering. Senter kecil di tangan Yono menyorot ke depan, sesekali menabrak batang pohon atau dedaunan rendah yang bergoyang pelan tertiup angin. Dedi berjalan di depan dengan langkah tenang, sesekali berhenti untuk menengok ke sekeliling, memastikan arah. Di sekeliling mereka, hutan seperti sedang bernapas, hidup tapi sunyi. Suara-suara kecil terdengar dari balik semak, gesekan, gemerisik, dan desisan halus yang kadang membuat bulu kuduk Yono berdiri. Namun ia tetap melangkah, mengikuti Dedi seperti mengikuti satu-satunya cahaya dalam lorong gelap. "Lu sering kesini?" tanya Yono setengah berbisik, seolah tak ingin mengganggu ketenangan malam. "Lumayan sering," jawab Dedi tanpa menoleh. "Tiap kali butuh duit cepat, gue kesini. Sarang semutnya banyak, apalagi di musim kering begini." Yono mengangguk pelan, lalu bertanya lagi setelah jeda, "Pernah ngerasa tempat ini kayak ngeliatin kita?" Dedi menoleh sekilas, alisnya terangkat. "Maksud lu?" "Nggak tahu. Kayak hutan ini punya mata. Diam, tapi tahu kita ada." Dedi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Lu kebanyakan nonton film. Tapi gue ngerti maksud lu. Tempat ini emang punya suasana aneh. Bukan serem, lebih ketua. Kayak udah ada sebelum kita lahir, dan bakal tetap ada meski kita udah gak ada." Kata-kata Dedi menggantung di udara. Yono menunduk, memperhatikan jejak sepatunya yang menginjak dedaunan. Ia merasa kecil di antara batang pohon yang menjulang dan bayangan yang menari-nari di pinggiran cahaya senter. "Kalau gue jujur," ucap Yono pelan, "kadang gue iri sama lu, Di." Dedi berhenti, menoleh penuh ke arah Yono. "Iri kenapa? Lu kelihatan tenang. Gak panikan. Gue kayak gampang goyah. Apalagi sekarang. Kena PHK, gak tahu harus ngapain. Kadang gue ngerasa udah selesai aja gitu." Dedi menatapnya lama, lalu menepuk pundak Yono pelan. "Gue juga pernah ngerasa kayak gitu, Yo. Tapi hidup tuh bukan soal siapa yang paling kuat. Kadang cukup bisa jalan aja udah hebat. Lu kuat karena lu masih berdiri. Masih mau nyari kroto malam-malam begini. Itu aja udah lebih dari cukup."
Yono mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, ia merasa sedikit lebih ringan. Suara malam masih ada, tapi kini terasa seperti teman, bukan ancaman. Mereka kembali melangkah, menembus belantara yang makin gelap. Di kejauhan, terdengar suara pohon bergesekan, tinggi, berirama seperti napas panjang. Yono mengangkat senternya, dan di sana, di sela-sela batang pohon, tampak jejak pertama, gundukan tanah kecil dengan barisan semut merah yang sibuk berjalan. "Ini dia," kata Dedi pelan. "Mulai dari sini." Mereka mulai bekerja, menggali pelan, menaruh kroto ke dalam toples. Tapi dari balik gelap pohon-pohon tinggi itu, ada sesuatu yang mengintip dalam diam. Belum bergerak, belum muncul, tapi menunggu. Yono jongkok sambil menerangi sarang semut di akar bambu dengan senter kecilnya. Tangannya cekatan memasukkan kroto ke dalam toples, meski sesekali ia menggaruk kakinya karena gigitan semut yang tak terelakkan. Dedi, tak jauh darinya, sudah mengisi 2 toples dan sedang sibuk membuka sarang berikutnya. Malam semakin larut. Angin berhenti bertiup. Suara alam yang tadinya ramai pelan-pelan menghilang, seakan hutan menahan napas. Yono menyadari keheningan itu lebih dulu. Ia berhenti menggali, memicingkan mata ke sekeliling. Bisiknya, "Kok jadi sepi banget, ya?" Dedi berhenti sejenak, mendengarkan. Iya juga. Tadi masih ada suara jangkrik. Suara itu memang lenyap. Tak ada bunyi dedaunan. Tak ada binatang malam. Yang tersisa hanyalah detak jantung mereka yang perlahan terdengar lebih jelas. Lalu, Yono mendengar sesuatu. Samar. Lembut. Seperti desah napas atau suara napas tertahan. Dari balik batang bambu, entah dari arah mana. Ia berdiri perlahan, menyorotkan senter ke kiri dan kanan. Bayangan pepohonan menari pelan, tapi tak ada apa-apa. "Lu denger gak barusan?" tanya Yono pelan. "Denger apa?" "Kayak ada yang napas." Dedi mengangkat alis. Paling cuma angin." Namun belum sempat kata-kata itu selesai, mereka berdua mendengar suara lain. Kali ini jelas. Suara tawa. Tawa lirih, tinggi, seperti milik seorang perempuan. Tapi bukan tawa ceria, tawa itu terdengar retak, menyeramkan, seolah berasal dari tenggorokan yang terlalu kering untuk tertawa. Yono dan Dedi saling menatap. Senter di tangan Yono bergetar pelan. "Lu jangan bercanda, Di," kata Yono, setengah marah setengah takut. Dedi menggeleng cepat. "Gue gak bercanda, Yo. Sumpah." Mereka memutar arah senter ke segala penjuru. Tapi hutan hanya diam, menyembunyikan sumber suara itu dengan kejamnya. Lalu Yono melihatnya. Hanya sekejap. Di antara batang pohon beringin besar, duduk sosok perempuan berpakaian panjang berwarna merah. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertunduk. Ia tampak tak bergerak. Yono terdiam, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. "Dedi," bisiknya, "itu lihat gak?" Dedi menoleh ke arah senter Yono. Tapi saat itu, sosok itu sudah hilang. Hanya bayangan pepohonan dan kabut tipis yang tersisa. "Gak ada apa-apa, Yo." Yono masih terpaku. Dadanya berdebar tak karuan. Tadi ada kuntilanak. Bajunya merah, rambutnya panjang. Di situ tadi. Dedi menatap Yono lama. Wajahnya mulai berubah. "Lu yakin?" Yono mengangguk, perlahan. Dedi menoleh ke arah pohon-pohon bambu itu lagi, lalu mematikan senternya.
Ayo balik, katanya cepat. Sekarang. Tapi baru dapat dikit. Ayo, yo. Gue bilang balik. Nada Dedi berubah. Tidak panik, tapi tegas. Seolah ada sesuatu yang ia tahu tapi enggan diucapkan. Yono mengambil toplesnya. Tangannya gemetar. Saat mereka mulai berjalan mundur, suara tawa itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Dan angin kembali bertiup, dingin, membawa aroma anyir yang tak bisa dijelaskan. Langkah kaki mereka semakin cepat, membelah pekat hutan yang kini seolah berubah wujud. Jalan setapak yang tadi jelas kini entah kemana. Dedaunan dan ranting seperti menutup kembali jejak yang mereka lewati. Senter di tangan Yono mulai redup, baterainya melemah, cahaya kuningnya bergetar tak stabil.